Bagaimana kalau mikirkan kita? Begitu kompleksnya kita ini. Ya. Ya alhamdulillah kita tuh nggak ngerasa. Kita tuh nggak ngerasakan detak jantung kita sendiri. Ada yang ngerasain nggak? Enggak ya. Alhamdulillah kita nggak denger detak jantung kita sendiri. Kalau denger dak duk dak duk dak duk dak duk, ayolah repot sendiri kita. Ngerasa aliran darah yang begitu kencang gitu. Nggak ngerasa kan? Nggak ngerasa. Ya alhamdulillah suara gilingan perut kita itu nggak kedengeran. Ada yang pernah denger nggak suara gilingan perut? Coba nanti, ya, mau lapar mau kenyang sama wae coba di Pak siapa Gus Rifa, coba nanti pas istrinya berbaring Gus Rifa telinganya ditempelin ke perut istrinya, nanti suaranya macam-macam tuh, gludak gluduk kerucak kerucuk trak bruk 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 bruk, coba aja. Nah iya, sistem yang begitu kompleks, rumit, sempurna menandakan ada yang membuat sistem itu. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala yang ngajari. Kenapa kok ayam itu setiap pagi berkokok? Siapa kira-kira Pak? Siapa yang ngajari? Nggak ada kan ya? Nggak ada. Tapi selalu ayam kalau pagi kok menunjukkan ada zat yang mengatur, memberi mereka itu. Wa huwallazi dhahara fi kulli syai'. Allah itu maksudnya kekuasaan Allah, keagungan Allah selalu muncul pada makhluk-makhluknya. Burung merak itu yang ngajari kalau pengen menarik lawan jenisnya gitu, bulunya dimekarin. Siapa kira-kira Pak? Ya pasti Allah. Kita itu loh, kita laki-laki yang ngajari kita tertarik ke lawan jenis keperempuan siapa Pak? Ya sudah fitrah, sunnatullah. Lah perempuan itu kalau kita lihat emak-emak itu, istri-istri kita itu, udah Pak, apalagi istri-istri di Indonesia itu benar-benar paripurna. Begitu jadi istri biasanya makan dikasih orang tua, punya duit pakai sendiri gitu ya. Makan semau-maunya. Setelah jadi istri yang nggak pernah nyuci jadi nyuci, nggak pernah nyetrika mau nyetrika, mau capek-capek hamil Pak. Yang ngasih rasa sayang, rasa ingin punya anak kepada perempuan siapa Pak? Ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ngasih rasa sayang ibu kepada anaknya, ya emak-emak ini pasti lebih sayang ke anaknya daripada suaminya. Betul Bu ya? Pasti lebih sayang ke anaknya dari suami. Karena kalau suami ya na'udzubillah bisa jadi mantan, kalau anak nggak pernah jadi mantan. Betul ya? Yang ngasih sayang begitu besar, yang ngasih rasa sayang ke emak, nggak hanya manusia tapi ke hewan, harimau, singa, hewan-hewan buas tuh, buaya Pak itu. Buaya itu kan perumpamaan jelek sampai disebut buaya darat gitu ya. Kan nggak ada orang kayak macan tutul itu kan nggak ada, itu baik gitu. Kalau jelek kan kayak itu buaya gitu. Nah gitu. Iya, buaya yang menjadi perumpamaan jelek di masyarakat kita. Ya di masyarakat kita. Begitu buas, menyeramkan, itu ngeri. Dengan anaknya sayang atau enggak? Ya sayang Pak. Iya ya sayang semuanya. Nah, wa huwallazi dhahara fi kulli syai'. Kok masih bisa kita nggak kenal Allah? Masih nanya mana Allah, mana Allah, mana Allah. Nggak mau taat. Kok masih bisa? Padahal dalam semua yang kita lihat, kita dengar, kita rasa, itu menunjukkan Allah ada.
Allah Maha Agung. Dari lidah kita papu, alhamdulillah Allah itu ngasih nikmat kita yang bernama lidah. Semoga kita dijaga semua panca indera kita semua sehat panjang umur ya. Kalau lidah itu enggak normal, sariawan saja. Pak Afi sariawan, coba diajak ke restoran paling enak apa Pak Sarwanto? Restoran paling enak itu Pak Sarwanto? Ya restoran yang paling enak lah ya. Ini nomor satu menurut reviewers makanan paling enak. Tapi lidahnya lagi sariawan, lagi sakit. Coba Pak, dikasih olahan daging nggak enak, seafood nggak enak, ikan air tawar nggak enak, buah-buahan nggak enak, sambel apalagi. Iya, iya. Siapa yang ngasih kita rasa ini asin, ini asem? Iya kan ya? Kopi itu Pak, kopi itu enaknya kenapa Pak? Ada pahitnya, ada manis-manisnya. Coba sampean minum pahit aja enak, atau manis saja enak? Enggak Pak. Jus yang kita konsumsi itu kenapa enak? Sama penjualnya ada kasih susu kental manisnya, ada dikasih coklatnya, ditambahi gula, tambahi macam-macam, jadinya enak. Iya. Kalau nggak percaya sampean ngejus apukat sendiri Pak. Apukat jus aja udah, nggak usah tambahi gula, nggak usah tambahi apa gitu. Rasanya gimana Pak? Ya, ya aneh. Lah ya Banda, aneh. Yang bikin enak coba apukat tambahi dengan kelengkeng. Nah, jadi manis manisnya kan. Tambahi kurma sedikit. Lah iya kan. Tambahi apa? Jadiin satu. Jadi enak. Lidah menunjukkan Allah Subhanahu wa taala ada satu-satunya zat yang berhak kita sembah. Satu-satunya zat yang harus kita taati, satu-satunya zat yang perintahnya kita laksanakan, larangannya kita jauhi. Mudah nggak ya? Kemudian kaifa yutasawwar, mana kaifa yutasawwaru an yahjibahu syai'un wa huwa adh-dhahiru qabla wujudi kulli syai'. Bagaimana mungkin Allah itu tertutupi oleh sesuatu, padahal Allah itu sudah ada sebelum semua sesuatu ada. Artinya wujudnya Allah Subhanahu wa taala, akidah yang kita bahas dulu, Allah itu awal, wal awwalu wadz zahiru wal batin, wal awwal wal akhiru wadz zahiru wal batin. Semuanya belum ada, Allah sudah ada. Hadis Imran bin Husain, kanallah wa lam yakun syai'un ma'ah. Dalam riwayat Muawiyah, kanallah wa lam yakun syai'un qablah. Allah ada, belum ada apapun selain Allah. Nggak ada tempat, nggak ada waktu. Ini akidah kita. Nggak ada cahaya, nggak ada gelap. Cahaya, gelap itu ciptaan Allah. Mata ini juga ciptaan Allah. Ya artinya kalau kita pahami bahwa yang tidak ada permulaannya Allah, semua hal itu ada permulaannya. Bagaimana mungkin yang ada permulaan justru malah menutupi yang tidak ada permulaan? Bagaimana mungkin kita itu lebih senang, mohon maaf ya, lebih senang mendengarkan, mohon maaf, lagu-lagu yang ngajak pada tidak baik dibandingkan dengar morotal? Bagaimana mungkin kita itu lebih senang ngobrol, gonjingin makhluk-makhluknya Allah yang memang makhluknya Allah punya karakter masing-masing itu, daripada kita bermunajat zikir pada Allah. Orang yang seringnya menggunjing sono, gunjing sini, mitnah sono, mitnah sini, ngomongin tetangga yang ono, ngomongin tetangga yang itu, ngomongin rekanan temanan ini,
Hatinya ketutup makhluk Allah dari melihat Allah. Kalau Allah lebih nampak, lebih jelas bagi dia di hati, maksudnya nggak akan ada ruang dan waktu untuk ngomongin makhluk-makhluknya Allah. Daripada ribut ngomongin makhluknya Allah. Makanya kalau dalam kitab Al-Kharidah Bahiyah, salah satu cara menuju Allah itu ada 10. Salah satunya diem, nggak banyak ngomong, kecuali zikir, ibadah, tilawah, amr bil ma'ruf, nahyu anil mungkar. Lah kalau enggak, lebih baik diem, zikir, munajat pada Allah. Abu Hurairah itu Pak, tasbihnya 12.000 kali tasbihnya sehari. Abu Hurairah yang menjadi inspirasi banyak orang-orang sufi, tasbih berpuluh-puluh ribu kali, Abu Hurairah salah satunya, bukan beliau aja. Tasbih Pak, setiap hari ya 12.000 kali tasbih. Subhanallah, 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 subhanallah. Lah kita terhalang oleh HP Pak. Ya, bukan tasbih tapi gunjing orang di medsos. Enggak gunjing Pak Ustaz. Lah terus nontonin orang, ya sama itu, hatinya dipenuhi makhluknya Allah, bukan dipenuhi pencipta makhluk. Kalau dipenuhi pencipta makhluk, ya kayak orang ini, walillahil masalul a'la, orang yang lagi demen-demennya itu Pak, sampean lagi demen-demennya mancing, yang kebayang tiap hari ya Bapak, strike gitu ya. Setelah itu kebayang, setiap hari kebayang mancing. Kita lagi demen-demennya sama Allah, yang lain maka nggak kebayang. Kebayangnya sholat, zikir, kebayangnya baca Quran, kebayangnya wirid. Lah iya Banda? Iya, maksudnya ya jangan sampai makhluk-makhluk yang ada permulaan. Semua yang ada permulaan di dunia ini pasti ada akhirnya di dunia ini ya, beda nanti di akhirat. Di akhirat kita ada permulaan tapi tidak ada akhir. Di dunia ini semua yang ada awal pasti ada akhir. Di dunia ini semua yang pernah cantik nanti bakal nggak cantik. Semua yang pernah ganteng, Pak Rudi dulu ganteng loh, Pak Rudi dulu. Saya aja kalah ganteng dulu ya. Sekarang sama kayaknya kita Pak Rudi ya. udah sama ya. Sekarang udah sama. Iya. Jadi Allah yang sifatnya maha paripurna, tidak ada permulaannya, tidak ada akhirnya, jangan sampai dikalahkan oleh semua makhluknya yang ada awalan dan ada akhirnya. Kaifa yutasawwaru an yahjibahu syai'un wa huwa azharu min kulli syai'. Bagaimana mungkin Allah itu ditutupi oleh sesuatu padahal Allah itu lebih nampak dibandingkan semua hal. Ini bagi yang hatinya sudah terbuka. Ya. Orang yang hatinya sudah terbuka, lihat Anda baik, Anda buruk, ada sifat ini, sifat itu, bagi dia ya semuanya menunjukkan kepada keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Allah itu lebih nampak dibandingkan semua hal, lebih nampak. Kemudian kaifa yutasawwaru an yahjibahu syai'un wa huwal wahidul ladzi laisa ma'ahu syai'. Bagaimana mungkin Allah itu tertutupi oleh sesuatu padahal Allah itu satu-satunya Tuhan yang tidak ada Tuhan selain, tidak ada pencipta, tidak ada yang ngatur, tidak ada yang ngasih rezeki, tidak ada yang matiin, tidak ada yang ngidupin, tidak ada yang ngasih bahagia, nggak ada yang ngasih sengsara, nggak ada yang memberi manfaat, nggak ada yang ngasih celaka selain Allah. Tenang kalau gitu Pak. Nampak Allah di mana-mana. Maksudnya bukan Allah di mana-mana, bukan. Iya, pada semua hal akan nampak menunjukkan kekuasaan Allah, sifat Allah yang maha satu.
Satu-satunya zat yang mengatur alam semesta. Kenapa kok kita masih terfikirkan tertutupi oleh makhluk-makhluk benda-bendanya Allah Subhanahu wa ta'ala? Kaifa yutasawwaru an yahjibahu syai'un wa huwa aqrabu ilaika min kulli syai'. Bagaimana mungkin ada sesuatu yang menutupi Allah, ada sesuatu yang lebih dekat kepada kita daripada Allah, padahal Allah itu lebih dekat ke kita melebihi semua hal. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami itu lebih dekat kepada Dia dibanding urat nadi. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Allah membersamai kalian dimanapun kalian. Kehendak Allah, ilmunya Allah, taufiknya Allah membersamai kita terus. Artinya kita ini ngaku muslim tapi jalan sendiri masih takut kadang, Pak. Takut sama memedilah, takut sama gendruwo lah, takut sama macam-macam. Berarti belum menghadirkan Allah, kita belum merasa diawasi Allah. Yang tergambar di hati kita kalau takut dengan yang bangsa lelembut seperti itu, justru kita lebih takut pada lelembut dibanding yang nyiptain lelembut. Yang nyiptain lelembut siapa? Wa ma khalaqtul jinna wal illa liya'budun. Yang menciptakan jin lelembut itu kan jin gitu ya. Di samping jin masih ada malaikat, makhluk halus, ya. Makhluk halus kita bilangnya, nggak kelihatan, nggak kasat mata. Ada jin, ada malaikat. Kadang kita itu ketika sendiri lebih khawatir diperhatikan, matanya gede, hitam gitu, pakai baju putih, rambutnya tergerai, iya, tengah-tengahnya bolong, namanya sundel. Lah malah nggak ada muraqabah itu. Makanya kata beliau, kok bisa hati kita itu malah terbayangnya kadang orang itu qiyamul lail sendiri takut, Pak. Iya, emak-emak itu, Pak, kadang-kadang bangun sendiri untuk qiyamul lail takutnya bukan pencuri, kalau itu kan lumrah ya, takut ke pencuri, takut ke lumrah itu timbang bangun sendiri, suaminya juga di satu rumah gitu, takut, Pak. Takut apa? Ya karena nonton horor, Pak. Iya kan ya? Takut ada vampir. Seumur hidup selama-lamanya di Indonesia nggak akan ada vampir. Vampir hanya ada di Cina. Yang lucu itu anak-anak ada kamar mandi, minta ditemani kamar mandi, takut apa? Ada Dracula. Nggak ada, Indonesia itu nggak ada Dracula. Adanya suster, adanya tuyul, Mbak Yul, jin dan jun itu adanya, nggak ada Dracula, nggak ada. Jadi hati kita itu yang malah penuh dengan yang aneh-aneh, makanya takut dengan semua hal, malah nggak takut dengan Allah, nggak merasa diawasi Allah. Iya, padahal Allah lebih dekat daripada urat nadi kita. Ya sama-sama ya saya sendiri dan kita semua. Ya mau qiyamul lail wae bangun. Kalau bayangin ada anak kecil gundul pakai cawat saja, apa namanya, tuyul, mbok biarin, nah gitu ya. Ada bayangin ada kepala terus nyemburin api, nggak ada tubuhnya, terbang, apa namanya itu, Pak? Apa, Pak? Banaspati. Iya kan, banaspati namanya. Wis nggak usah dipikirin, udah. Iya, Allah lebih dekat ke kita daripada urat nadi. Mudeng ya. Kadang-kadang orang tua itu ngirim anaknya ke pesantren terlalu takut, Pak. Khawatir, iya, makanya kita pilih pesantren yang bagus, yang tidak ada pembulian, CCTV-nya bagus, gak ada kasus pelecehan, naudzubillah, gitu ya.
nggak ada kasus yang aneh-aneh, kita cari. Setelah ikhtiar kita tertuju pada satu hal, udah, jangan takut. Sebagaimana Allah bersama kita, Allah bersama anak-anak kita. Iya Banda, kita pasrahin pada Allah. Ya Allah, dijaga anak saya. Wis, mau gimana lagi? Memang anak harus belajar. Iya kan? Kadang-kadang saking cintanya kepada anak, melebihi cinta pada Allah, anaknya ke pesantren, anaknya sudah nikah. Ini kalau anak mau ke pesantren, emak atau bapak makan nggak enak, mikirin anaknya di sono makan apa ya, makan gimana, padahal anaknya bahagia itu jauh dari orang tua, jajan tiap hari, makan enak, tidurnya lah ya enggak. Banyak temen nggak pernah dimarah-marahi sama emak-emaknya kan gitu ya, bahagia itu. Emaknya di rumah yang nangis-nangis, biasanya ngomel-ngomelin anak, nggak ada yang diomel-ngomelin. Iya Banda. Iya, ya Rob, ya Rob. Ini sudah pada tua-tua, pada punya mantu. Ini Pak Rudi bentar lagi mantu kayaknya. Ya. Ya anaknya mantu, udah, yang penting yang datang laki-laki baik. Idza ja'akum man tardawna dinahu fazawwiju illa taf'alu takun fitnatun wa fasadun kabir aw fasadun arid. Udah datang laki-laki baik-baik, udah dinikahin. Kadang diajak pergi keluar daerah, kadang diajak pergi keluar negeri, wes bismillah didoain. Lah kalau sampai itu terlalu kepikiran, malah nggak mikirin ibadah pada Allah, sholat nggak tenang, nggak khusyuk, mikirin anakku di sono bagaimana. Lu sekarang lo gampang tinggal iya Banda, telepon. Zaman dulu telepon bayar mahal, sekarang nggak mahal, gratis, malah bisa kelihatan rumahnya kayak apa, mukanya kayak apa, lagi makan apa, kelihatan atau enggak? Kelihatan. Sekarang kalau mau telepon ke Jepang sono, punya teman sono, telepon lagi makan apa, ini makan ini. Dunia hanya selebar 6 inci. Ya, betul ya, sekarang dunia itu hanya 6 inci. Mau apa udah kelihatan semua. Iya, maksudnya jangan sampai makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala terasa lebih dekat pada kita daripada Allah itu sendiri. Saking hobinya sepedaan, setiap hari yang dipikirin sepedaan, Pak. Saking hobinya kuliner, yang dipikirin sono bakso rusuk yang sono tuh nggak begitu enak, bakso rusuk yang sono enak, itu bakso tatalan yang sono enak, yang bakso Malang sono nggak begitu enak, sono bakso yang Malang sono yang enak. Ya Allah Pak, saking hobinya, iya.